Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Herani. Ini media pembelajaran buatan saya tentang persamaan linear satu variabel. Media ini saya buat dengan aplikasi Wonderstay Filmora. Berikut tampilannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Miranti Herani. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi matematika SMP, yaitu persamaan linear satu variabel. Di materi ini saya akan menjelaskan kalimat terbuka dan tertutup, menulis kalimat matematika, dan menyelesaikan persamaan matematika. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya dan hasilnya. Sedangkan tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya. Berikut contoh-contohnya. Pertama, X adalah gunung tertinggi di Indonesia. X ini belum jelas ya. Kita mesti mencari tahu dulu siapa si X ini. Jadi, ini adalah kalimat terbuka. Kedua, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi, ini adalah kalimat tertutup. Yang ketiga, 2 kali K ditambah 3 adalah 15. Nah, kita belum tahu nih K-nya berapa. Kalau dikalikan 2 ditambah 3 adalah 15. Maka ini adalah kalimat terbuka. Yang keempat, Z merupakan kelipatan dari 8. Z ini belum jelas ya, jadi ini adalah kalimat terbuka. Jadi di sini bisa disimpulkan ya, jika disuruh membedakan mana kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kalian lihat nih, ada nggak sih sesuatu yang belum pasti? Misalnya X, K, Z, pokoknya huruf-huruf yang seperti ini pasti kalimat terbuka. Penyelesaian kalimat terbuka. Kalimat terbuka dapat diselesaikan dengan cara kita harus membuat kalimat matematika dari kalimat terbuka tersebut. Nah, kalau kita sudah punya kalimat matematikanya, maka kita bisa mencari variabel yang kita ketahui. Oke, yang perlu diperhatikan yaitu kata-kata adalah, kata-kata menghasilkan, dan sama dengan. Ini adalah kata kunci, seperti nanti akan ada tanda sama dengan yang mengikuti kalimat ini. Nah, kalau di kalimat terbuka, di soal-soal cerita, banyak kata-kata yang perlu dipahami. Contoh, jumlah kuadrat B dan 3. Jumlah kuadrat berarti dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Jadi, B kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 130. Cara menyelesaikannya, kita mengumpulkan dulu variabel di sebelah kiri, lalu AK di sebelah kanan. Jadi, B kuadrat sama dengan 130 dikurang 9. B kuadrat sama dengan 121. Akar dari 121 itu adalah 11. Jadi, B adalah 11. Berikut ada contoh soal. Nah, tentukan himpunan penyelesaian kalimat terbuka di bawah ini. A, 5 dikalikan X kemudian dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti 5 dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, berikutnya yang B, selisih kuadrat. Nah, kalau selisih kuadrat itu dikuadratkan dulu baru diselisih. Berarti X kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Menyelesaikan persamaan matematika. Pada bagian ini, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan matematika satu variabel. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, selesaikan dulu tanda kurung. Nah, kalau ada tanda kurung, kita selesaikan dulu nih. Kita buka dan kita bongkar. Kemudian, kita kumpulkan variabel seperti X atau M atau P dan lain-lain pada satu sisi dan angka pada sisi lain. Biasa variabel ditaruh di sebelah kiri dan angka di sebelah kanan. Bisa juga sebaliknya. Nah, yang ketiga, selesaikan X-nya.
Berikut adalah contoh soal. Pertama, min 2x plus 3 sama dengan 5x plus 12. Tadi langkah pertama adalah selesaikan dulu tanda kurung. Karena di soal ini tidak ada tanda kurung, lalu langsung saja kumpulkan variabel pada satu sisi. Misalkan mau kumpulkan x di sebelah kiri, jadi min 2x lalu 5x, karena dia menyeberang maka menjadi min 5x sama dengan 12 nya tetap, kemudian 3 nya menyeberang jadi min 3. Jadi min 2x min 5x sama dengan min 7x. Lalu 12 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi min 7x sama dengan 9. Bagaimana menyelesaikannya? Min 7x sama dengan 9. Nah, biasanya sering kebalik-balik nih. X-nya itu berapa ya? X-nya itu 9 per min 7 atau min 7 per 9. Nah, jadi supaya tidak kebalik-balik, kalian lihat. X sama dengan, nah yang di seberangnya kita tulis di atas. Lalu berikutnya temannya X yaitu min 7 kita tulis di bawah 9. Jadi itulah penyelesaiannya. Berikut kita coba yang B. Ingat 3 ini untuk yang dikurung. Jadi 6M min 15 plus 7 sama dengan, nah 4-nya ini juga untuk yang dikurung. Jadi 8 min 4M plus 13. Nah, langkah pertama selesai. Berikutnya langkah kedua. Jadi ini 6M plus 4M sama dengan 13 nih. Nah, lalu min 15-nya jadi plus 15. Lalu plus 7-nya jadi min 7 dan 8 tetap. Jadi 6M plus 4M sama dengan 13 ditambah 15 min 7 plus 8. Jadi trik berikutnya 6 tambah 4 itu sama dengan 10. Jangan lupa masukin M-nya. Lalu yang di belakangnya kita hitung. 13 tambah 15 min 7 plus 8 itu sama dengan 29. Lalu M-nya berarti sama dengan 29 per 10. Bisa juga ditulis 2,9 atau enggak pecahan campurannya 29 per 10. Adapun menyelesaikan persamaan matematika. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan matematika satu variabel berbentuk pecahan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, itu tetap sama yang kayak tadi, yaitu menyelesaikan dulu tanda kurungnya. Jika ada ya. Yang kedua, ini agak beda ya langkahnya. Karena target kita ini menghilangkan pecahan. Jadi kalau kita ketemu perperan, nah targetnya itu supaya perperannya hilang. Jadi ini ada dua cara, yaitu pertama dikali silang. Jika semuanya aljabar, jadi atas bawahnya aljabar. Yang kedua, samakan penyebut atau hilangkan penyebut. Jika semua penyebutnya bilangan bulat. Langkah ketiga ya sama juga yang kayak tadi, adalah kumpulkan variabel X pada satu sisi dan angka pada sisinya yang lain. Lalu kita selesaikan X-nya. Nah, ini contoh-contohnya. Kita mulai dari yang A. 2X plus 1 per 3 ditambah X min 2 per 2 sama dengan 1 per 6. Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama dikurung, karena kurungnya tidak ada, jadi kita ke langkah berikutnya, yaitu samakan atau hilangkan penyebut. Kita pakai yang hilangkan penyebut. Jadi bagaimana hilangkan penyebut?
Kalau kita lihat di sini ada angka 3, 2, dan 6. KPK dari angka tersebut adalah 6. Maka semua ini dikalikan 6. Berarti kalau dikalikan 6 itu sisanya yang dari 2x plus 1/3. Jadi 2 buka kurung 2x plus 1. Lalu ditambahkan, nah yang x min 2/2 itu dikalikan 6. Jadi dapatnya 3 buka kurung x min 2. Lalu yang 1/6-nya 1. Jadi sama dengan 1. Lalu selesaikan kurungnya. Jadi dapatnya 4x plus 2 ditambah 3x min 6 sama dengan 1. Selanjutnya, angka 2 dan min 6-nya kita pindahkan ruas ke belakang. Jadi 4x ditambah 3x sama dengan 1 plus 6 min 2. Lalu kita jumlahkan 4x ditambah 3x sama dengan 7x. Lalu 1 tambah 6 min 2 sama dengan 5. Jadi 7x sama dengan 5. X-nya berarti 5/7. Selanjutnya kita kerjakan soal yang B. Jadi kalau bentuk seperti ini bagaimana sih? Nah, kalau bentuk seperti ini kita kali silang. Apa sih maksud kali silang? Kali silang itu adalah A per B sama dengan C per D. Maka dapat dituliskan D kali A sama dengan B kali C. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masukin deh nilai-nilainya. Jadi 3x min 7 dikali 2x plus 1 sama dengan 3x plus 8 dikali 2x min 2. Cara mengalikannya dengan ilmu aljabar. Jadi dikalikan 1 ya. Seperti 3x kali 2x sama dengan 6x kuadrat. 3x kali 1 jadi 3x. Lalu min 7 dikalikan 2x sama dengan min 14x. 7x dikali 1 sama dengan min 7. Lalu yang sebelahnya 3x dikalikan 2x sama dengan 6x kuadrat. 3x dikalikan 2 min 2 sama dengan min 6x. 8 dikali 2x sama dengan 16x. 8 dikali min 2 sama dengan min 16. Maka kumpulkan angka dan angka, huruf dan huruf. Jadinya 6x kuadrat. Lalu 3x dikurang 14x itu jadinya min 11x. Lalu yang 6x kuadrat min 6x plus 16x itu pindah ruas. Jadi kita tuliskan min 6x kuadrat plus 6x min 16x. Nah, lalu selanjutnya yang berpindah ruas itu min 7. Jadi min 7 itu jadi plus 7. Lalu 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat, habis dong ya. Lalu di sini ada min 11x plus 6x. Nah, itu adalah min 5x. Lalu kita masukkan min 16x-nya. Jadi min 5x tambah 16x sama dengan 21. Min 21x. Nah, berikutnya yang di sebelahnya min 16 plus 7 itu sama dengan min 9. Jadi ini min 21x sama dengan min 9. Jadi x-nya itu adalah min 9 per min 21. Nah, minnya ini boleh dicoret. Lalu kita sederhanakan, yaitu dibagi 3 menjadi 3/7. Terima kasih telah menonton video ini.
Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Lalu, untuk kalian semua, selamat belajar.